Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa dalam Impact Family. Betapa bahagianya kita punya banyak teman ya. Saudara-saudara, setiap kali saya sajikan kesaksian-kesaksian dari teman-teman, semoga setiap kesaksian itu menjadi berkat. Dan beberapa orang memberi komen mereka diberkati dari kesaksian teman-teman yang saya perkenalkan. Saat ini saya akan memperkenalkan seorang teman yang bernama, ya panggilnya sih Ibu Hermin, ya. Tapi banyak yang panggilan saya Miming. Oh Miming ya. Pandai masak, pandai ya Ibu bekerjanya di mana? Saya konveksi. Oh iya, konveksi. Ya, bikin baju gitu. Jadi punya talentanya membuat baju. Tetapi saudara, karunia rohaninya yang saya lihat suka memperhatikan orang dan juga murah hati, luar biasa. Satu hal yang saya ingin Ibu Miming berikan kesaksian, bagaimana Ibu Miming bisa terlibat di dalam pelayanan. Itu awalnya gini ya, saya tuh kadang merasa, saya tuh Tuhan tuh udah menebus hidup saya, mengampuni dosa-dosa saya. Jadi saya tuh ingin, saya tuh bekerja untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan gitu. Oh, puji Tuhan ya. Dan Ibu bisa kasih sedikit kesaksian bagaimana Ibu bisa, cara Ibu memperhatikan orang. Ya kadang saya suka, Tuhan tuh seperti menggerakkan hati saya. Ya ini contoh satu ya, salah satu pelayanan saya tuh bertemu dengan seorang teman saya dari SD. Terus ya saya tuh melihat mamahnya itu udah tua banget, udah umur berapa ya, 80, dan dia tuh belum mengenal Tuhan ya. Terus udah gitu saya tuh seperti digerakkan oleh Tuhan untuk saya melayani oma itu supaya percaya Tuhan Yesus. Jadi saya tuh bantu dia, menghibur, karena dia tuh seorang diri, nggak punya siapa-siapa. Dia rumahnya sendiri. Iya, dia sendiri, hanya pakai suster aja yang merawat beliau. Dan jalan aja udah susah. Dan saya rindu, oma ini rindu untuk bisa dibawa percaya Yesus. Jadi saya melayani dia, saya sering datang. Oma itu merasa senang sekali gitu ya. Dengan kehadiran saya tuh merasa dia gembira. Setiap hari saya ditunggu-tunggu supaya saya datang gitu. Karena anaknya di Jakarta, dia anak satu. Jadi jadi maksudnya nggak bisa dia urus mamanya gitu ya. Jadi dititipkanlah kepada saya. Ya, selain sabar, Ibu juga baik ya. Tapi bagaimana sampai dia terima Tuhan? Ya, saya setiap hari saya hiburkan dia, karena dia tuh sepertinya seorang diri ya gitu. Jadi marah-marah atau apa gitu. Tapi saya ingatkan bahwa Oma, Tuhan Yesus mengasihi. Awal-awal dia nggak mau terima. Dia bilang, siapa itu Yesus? Saya mah dek, maaf ya, saya mah Mbak Kuan Im. Dari kecil juga saya Mbak Kuan Im. Jadi saya nggak maaf ya, saya nggak mau apa itu Tuhan Yesus. Saya dengan bahasa kepada orang tua saya jelaskan, Tante, Mbak Kuan Im itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Jadi lebih baik kita kepada penciptanya dong daripada kepada ciptaannya gitu kan, lebih percaya. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus mengasihi Tante. Setiap hari juga Tuhan selalu menemani Tante gitu. Ini lama-lama karena saya sering gitu ya, dia kalau ke dokter saya antar dia ke dokter. Waktu kemarin itu masa-masa pandemi, lagi ramai-ramainya COVID, ya namanya saya harus melayani ya. Oma itu harus ke mana? Ke rumah sakit, dirawat bolak-balik. Saya dengan saya dengan percaya kalau Tuhan itu akan menjagai saya. Meskipun saya ke rumah sakit, harus nungguin dia sampai pulang, saya harus
ini, tapi saya percaya Tuhan Tuhan melindungi, melindungi saya. Enggak, puji Tuhan. Sampai pada akhirnya hari terakhir Oma dia terakhir masuk rumah sakit. Waduh, itu 5 rumah sakit menolak karena tidak ada oksigen. Saya berdoa, Tuhan tolong Oma, tolong supaya dapat rumah sakit karena nafasnya udah sedikit gitu ya. Akhirnya puji Tuhan dapat rumah sakit waktu itu di Immanuel. Terus, semalam besoknya itu saya bingung, saya cari-cari pendeta gitu ya untuk doain Oma ini karena Oma ini tuh memang suka ilmu-ilmu gitu. Jadi jadi sepertinya ada yang merasuki mistik sehingga gitu ya. Ya, sehingga dia nggak bisa nafas terakhir. Iya, nggak bisa lepas karena ada yang menghalangi. Terus saya cari-cari pendeta karena waktu pandemi gitu pendeta juga nggak boleh datang, nggak boleh masuk. Saya merenung gimana ya. Tapi Tuhan bilang kamu yang harus berdoa. Pengusiran. Waduh, saya belum pernah saya mengusir setan. Bagaimana Tuhan? Tuhan, kamu yang harus doa. Akhirnya ya karena saya merasa Tuhan udah menugaskan saya untuk mengusir, saya percaya Tuhan pasti melindungi saya. Akhirnya saya doa, saya usir dalam nama Yesus. Kamu roh yang ada di dalam tubuh Oma ini, aku usir, aku tengking keluar, tubuh ini milik Kristus. Puji Tuhan, setelah saya doa, saya pulang. Anak saya, Mami jangan sembarangan ya doa-doain yang begitu. Nanti menyerang ke Mami gimana, kata anak saya. Tapi ya udah, saya merasa ya udahlah gimana nanti gitu kan, karena Tuhan udah suruh, masa sih saya diserang gitu kan, karena udah disuruh. Akhirnya saya pulang, sejam kemudian telepon, Oma sudah dipanggil Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya juga merasa tugas saya bisa saya selesaikan dengan baik. Dan Oma juga sebelum kejadian dia nggak ada, dia sudah saya suruh doa untuk mengikuti kata-kata saya. Terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan sekali. Ya, luar biasa. Itu tidak mudah pelayanan demikian, tetapi Bu Miming sudah bisa menjalankan dengan baik dan 1,5 tahun Bu saya melayani 1,5 tahun. Tidak mudah itu ya, dan setiap sabar hari. dan rasa senang ya, bahagia ya. Saya merasa gini ya, saya melayani Oma itu seperti saya melayani Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, marilah kita meneladani bagaimana kita dengan sabar dan kita menjalankan firman Tuhan. Bukan hanya jadi pendengar, tetapi pelaku firman. Ya, karunia dikembangkan dan juga bakat yang dimiliki dikembangkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirim Miming untuk memberikan kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang mendengarkan, semua orang yang ikut renungan ini, supaya mereka diberkati dan mereka tahu bagaimana menjalankan firman Tuhan. Dan karunia yang diberikan kami kembangkan untuk melayani orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan, orang dibawa kenal pada Tuhan Yesus, dan pasti surga bersukacita karena ada seorang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Impact Family, impacting the world through healthy family.